Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gin. Iya, Ustaz. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan salah satu pegiat dakwah nih teman-teman. Pegiat dakwah dari Majelis Baitus Salam. Ya, namanya Baitus Salam, tempat keselamatannya. Kalau di sini namanya Baitul Happy, Kang Gin. Baitul Happy. Itu ya. Kang Gin sekaligus beliau juga sebagai seorang dokter ya. Perawat. Wah, dokter lah. Terima kasih atas kedatangannya di majelis kami, di tempat kami. Kita kenal udah berapa lama ya? Kalau pertama kena mah udah lebih dari 3 tahun. Lebih 3 tahun ya, betul. Kalau ke rumah mah udah hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Saya bolak-balik ke di situ ke Cempaka ya, ke rumah Kang Gin. Tiap hari Senin bawa teman-teman pakai di sini pakai asmaranya. Tapi can aya nu ngajodohnya kalau yang itu ya. Nah, baik Kang Gin, kita ini rangkaian podcast kita itu kan ngobrolin tentang masalah keluarga. Iya. Bil khusus rangkaian podcast dari podcast ke podcast. Wah, murah. Ini mau ditapalkeun sih kana. Khusus dari podcast ke podcast. Nah, kita akan ngobrol tentang walimah nih. Sebagai rangkaian dari podcast kita. Oh iya. Walimah. Nah, tentang walimah sesuai dengan apa yang pernah kita lalui gitu ya. Beda dengan jomblo kita dengan masakannya masing-masing. Iya. Karena podcast kita berbasis kisah, jadi saya ingin nanya dulu Kang Gin, berbasis kisahnya kayak gimana nih? Iya. Menurut Kang Gin? Mangga. Saya pernah itu Ustaz, saya pernah dengar juga hadis ya. Itu ketika salah satu hadis dari yang diriwayatkan dari Anas. Iya. Bahwa Rasulullah itu pernah menikah. Ketika menikah itu diriwayatkan itu melakukan setelah 3 hari pernikahan itu melakukan walimah dengan memotong seekor kambing. Betul. Nah, terus di kisah lain ya kalau nggak salah melakukan walimahnya hanya pernikahannya dengan Sofiyah ya kalau nggak salah. Betul. Setelah itu juga ada kisah dari Abdurrahman bin Auf juga ya. Ketika dia berhijrah ke Madinah, terus dipersaudarakan dengan saudaranya di Ansor, ya dari kaum Ansor, dengan Sa'ad. Betul. Dia juga ketika mau berbagi gitu ya, berbagi hartanya, berbagi segala, termasuk ketika Sa'ad mempunyai 2 istri, silakan pilih yang mana. Mana yang Anda sukai gitu ya. Dan menolak. Kenapa Abdurrahman menolak? Dia malah minta ditunjukin di mana pasar. Iya. Gak mau. Ternyata dia mau berusaha dulu dengan usahanya dia untuk menikahi wanita dari Ansor. Nah, ketika udah menikah, dia laporan lah. Saya habis menikah nih ke Rasulullah. Oh iya. Kalau gitu dengan mahar apa? Oh ya dengan mahar emas dan apa ya? Lupa lagi. Habis itu kalau walimah enggak? Oh enggak. Kalau bisa sih walimah walaupun dengan memotong seekor kambing. Berarti batasan sederhananya itu memotong seekor kambing. Itu minimal. Ya, Ustaz, berarti minimal ya itu ya. Betul ya. Karena bahasanya kan dengan memotong minimal 1 ekor kambing gitu. Berarti setidak-mampunya seseorang itu minimal memotong kambing berarti. Berarti tingkat kekayaan dulu lumayan ya standarnya. Lumayan, Ustaz. Nah, beda jeung ayeuna kan motong hayam namanya. Hayam. Jadi Kang Gin gini, saya menarik tadi info kisah dari Kang Dindin bahwa ketika Rasulullah SAW menikah itu pernah diwalimahkan dengan megah, dengan mewah, juga pernah diwalimahkan dengan sederhana, dengan Sofiyah kan nanti ya. Iya, Sofiyah. Nah, bagi para pemuda nih hari ini nih yang mau menikah dengan konteks walimah yang hari ini menjadi beban bagi mereka kan ya. Jadi beban karena memang harus ada dangdutan tentunya. Iya. Kudu aya pesta megah gitu. Pesan Kang Gin setelah baca kisah tadi Abdurrahman bin Auf dengan Rasulullah SAW kayak gimana terkait walimah ini? Kalau setelah baca ya menggali kisah-kisah hadis-hadis terdahulu, Iya. Kalau menurut saya pernikahan itu mudah. Betul.
betul. Yang susah itu adat istiadat di kitanya. Betul. Contohnya kan misalnya nih kalau kita nyimpan uang 10.000 aja, sehari 10.000, 5.000, 1 tahun udah bisa nikah. Buat ngumpulin kambing buat disembelih. Minimal kambing ya, minimal buat kambingnya dulu. Kalau misalnya tidak dipersulit dengan seperti yang Ustadz tadi, harus ada dangdutan, harus ada nyewa gedung, dan sebagainya. Gitu. Tapi itu udah membudaya di masyarakat itu, seakan-akan kalau tidak ada dangdutan, kalau tidak ada gedung, gak sah nikahnya, gak sah, kurang afdol. Betul. Padahal di riwayat terdahulunya mungkin seperti itu, walaupun dengan mas kawin, ya saya juga pernah baca literasi hadis, ada yang mas kawinnya malah sama ayat ke-1 sampai 10 surat Al-Kahfi. Betul. Itu berarti kan Islam tidak mempersulit. Betul. Islam sendiri tidak mempersulit. Yang sulit itu adalah hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Betul. Jadi mungkin kalau dari sisi bahasa sih memang walimah itu kan artinya pestanya. Pesta atau informasi bahwa seseorang sudah menikah. Maka yang paling disunahkan dalam walimah ini adalah informasinya ke orang lain bahwa kita sudah menikah. Sehingga baiknya ketika seseorang mau menikah dalam konteks walimah, yang hadir pada walimah tersebut adalah calon tetangga di mana dia akan tinggal gitu. Misal Kang Gigin mau nikah lagi, udah kan ya. Kang Gigin dulu mau nikah dengan teteh misal. Yang jadi undangan pokok walimah itu adalah calon tetangga di mana Kang Gigin mau tinggal. Kenapa? Karena itu akan meminimalisir fitnah ketika suatu saat nanti Kang Gigin tinggal di situ, bahwa Kang Gigin itu sah sudah menikah. Kalau gitu. Kata orang Sundanya ngabewarakeun. Iya, ngabewarakeun. Di kita kan dalam konteks pengumuman atau ngabewarakeun itu kan menjadi menjadi megah, menjadi beban. Karena memang setiap orang diundang. Iya. Di babaturan indungna, babaturan bapakna, babaturan emangna, di list dulu. Sehingga undangan 2.000. Sehingga kemudian dulunya ketika kita mungkin nikah, lebih ke jam 1 geus cangkeun sayang diuk kan tamu lo bakene kan gitunya. Padahal kan dalam Islam itu yang paling penting adalah siapa tamu, dari sisi tamu siapa yang akan menjadi calon tetangga kita, yang jadi pokoknya itu. Kalau nanti ini tips saya Kang Gin, dulu ketika saya mau nikah, yang diundang itu kan kebanyakan dari orang tua, tamunya orang tua, terus kemudian kenalan orang tua. Berarti kalau tamunya dari orang tua, terus kemudian kenalan orang tua, saya tidak tanggung jawab terhadap budgetnya kan gitu. Kita tamu masing-masing, kita makan gitu ya, berarti budgetnya ditanggung oleh yang undang gitu. Ini tips sederhana bagi yang mau nikah gitu. Jadi kan tadi walaupun dengan satu ekor kambing, yang terpentingnya itu bukan masalah hidangannya, bukan masalah megah atau tidak. Kan di kita mah gitunya. Tadi kalau tidak ada dangdutan seolah-olah sah nikahna begitunya. Yang kedua, kalau tidak ada makanan yang cemilan sah nikahna. Padahal kan ku istilahna ngabagikeun uleman salamar abi nikah dinten enjing misalnya, bagikeun kemudian makan ke rumah dengan ala kadar tahu tempe jengkol, beres nikah walimah mah gitunya. Jadi kita kan kudu gedung sebagainya kan. Kalau ada sih gak apa-apa kan ya. Tapi kalau memaksakan itu yang berat, apalagi harus mengutang dulu, nanti dibayarnya kalau ada dapat amplop kegentong. Kalau gak banyak yang gak ngasih kan jadi mandorot nikahnya kan. Iya Ustaz, betul. Nanti kan jadi bahaya. Nanti nikahnya gede, kemudian leheung lamun bertahan, leheung Indonesia aja. Leheung lamun bertahan nikahnya 2 sampai 3 tahun. Ini nikahnya bertahan 2 bulan. Hajat gede kan lebah, walimah gede kan lebah. Saya juga pernah ada pengalaman tetangga itu pesta besar. Nikahnya cuma bertahan 1 minggu. 1 minggu udah bubaran. Itu mah bulan madu ge can keuna Kang. Minimasan sebulan nikahnya kan disebut bulan madu. Udah pisah lagi. Minggu madu berarti tapi kan saminggu. Sasana minggu racun, kayak itu nanya. Iya Ustaz.
Gitu aja. Berarti jadi menarik juga ya, ternyata setelah dikaji lebih dalam, simple walimah itu betul. ternyata ringan. Walaupun dengan seekor kambing. Kalau standarnya Arab, ekor kambing, karena memang waktu itu Islam sedang mungkin menguasai ekonomi. Kalau di kita dirasa tidak mampu, istilahnya bisa saya sederhanakan, menikahlah walau hanya dengan menyembelih 1 ekor ayam. Itu namanya bisa. Baik ayam lah hiji, ajakan calon tetangga di mana bakal pipitnaheun. Bakal jadi fitnah ketika kita berduaan sedangkan tetangga belum tahu bahwa kita sudah nikah. Ajak makan. Karena seperti tadi yang Ustadz bilang, intinya kan membewarakan gitu. Jadi walaupun menyembelih seekor ayam, tapi kan intinya tetangganya itu diundang. Ini tetangganya tahu bahwa kita sudah nikah. Kita kayak gitu. Bahaya kan bahasa kita tuh. Minimal seorang laki-laki dan perempuan sudah tahu bahwa dia sudah menikah untuk meminimalisir fitnah. Fitnah berduaan. Mungkin itu salah satu indahnya Islam, Ustaz ya. Jadi meringankan kedua mempelai. Tapi kebanyakan orang tua, mungkin ini bisa jadi edukasi juga buat orang tua, khususnya keluarga dari mempelai wanita ya, untuk tidak terlalu memberatkan. Tapi jangan dipakai kesempatan juga buat mempelai laki-laki. Betul. Biarin nyembelih 1 kambing juga padahal mampu. Tapi kan ya tidak seperti itu juga ya, Ustaz. Tidak seperti itu juga, Ustaz ya. Betul. Nah, jadi Kang Gigin untuk masalah wanita dan sebagainya itu saya udah bahas masalah mahar di podcast yang lalu. Bagaimana keistimewaan perempuan itu adalah menentukan mahar. Jadi ketika Kang Gigin suatu saat punya anak perempuan, kan memang anaknya perempuan dua-duanya, Ustaz. Nah, jadi Kang Gigin itu posisinya karena anaknya dua-duanya perempuan, posisi Kang Gigin itu adalah di keluarga Kang Gigin, khususnya nanti anaknya itu berhak menentukan mahar dalam Islam. Di Arab itu nikahnya telat, 40 tahun, 30 tahun, karena memang wanita-wanita Arab ngasih standar mahar gede. Perempuan teh sehingga telat. Ti urang makan balagernya seperangkat alat sholat kan jadi nikah kan gitunya. Di Arab tidak bisa kayak gitu. Yang kedua, posisi Kang Gigin itu sebagai wali. Wali itu Kang Gigin ketika Kang Gigin punya anak perempuan, wali itu bukan posisinya sebagai juri, bukan. Kalau Kang Gigin posisi sebagai juri, anak Kang Gigin disuruh nyari jodoh sendiri. Datang ke rumah, tuh cocok mah. Milarian deui. Tuh cocok mah, sehingga kemudian anak itu nyari jodoh sesuai seleranya. Posisi Kang Gigin itu sebagai wali itu sebagai panitia penyelenggara pernikahan gitu. Pangneangankeun ku bapak calik, pangneangan ku bapak ketika bapak sholat subuh di masjid, aya pemuda ajak ke rumah. Ulah neangan aku aki Kang Gigin bahaya. Kan dibawa batur aki kabeh ka imah kan bahaya. Jodohna ke anak bapak mah teh aki dibawa kabeh ka imah. Itu kan untuk jadi beloknya itu kan untuk bab wali. Nah, menarik nih masalah walimah. Kadangkala Kang Gigin untuk jalan menuju halal, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih keringanan dan begitu sangat mudah. Tapi orang lebih memilih jalan yang haram yang biayanya lebih mahal. Lebih mahal, Ustaz, lebih sukar, model ke hotel kan ya. Terus kemudian mohon maaf cari wanita-wanita hidung belang, lelaki buaya darat, assalamualaikum uhti soalnya kan gitu ya. Tapi kenapa tidak memilih jalan nunggus halal? Kemudian jalannya ringan gitu ya. Hal ini aneh. Fenomena juga, Ustaz. Fenomena juga ya, bisa jadi mungkin karena tekanan dari orang tua yang terlalu menekan, kamu harus nikah dengan ini minimal ini di gedung ini, mungkin bisa jadi salah satu. Ya, keduanya mungkin karena ketidaktahuan tentang hakikat walimah itu sendiri gitu. Jadi minimal kita kalau misalnya udah tahu dikit nih ilmunya, menjelaskanlah ke calon mertua ke calon, Bu, gini mungkin bisa mengerti gitu. Tapi kan kalau tidak mungkin misalnya harus ada dangdutan. Oh iya Bu, saya pikirkan
Padahal belum kan jadi beban. Jadi pusing sendiri, ujung-ujungnya mencari jalan mudah yang seperti tadi. Ke ini kemana? Mungkin itu yang terjadi pada waktu itu aja ya mungkin gitu. Atau tadi menarik kalau katakan gini, ada semacam tekanan dari orang tua harus standarnya kayak gini. Berarti nih pesan juga nih bagi para orang tua yang anaknya sudah siap nikah, terbentur biaya, kira-kira menurut kalian gini harus kayak gimana? Kalau menurut saya supaya tidak ada tekanan bagi seorang anak untuk dia menikah. Pertama harus pendekatan si anak kepada orang tua. Ya misalnya kan otomatis kalau orang tuanya ngerti, mungkin ya walaupun dengan seekor kambing berjalan di walimah kalau orang tuanya ngerti. Kalau orang tuanya belum ngerti, ya minimal si anak menjelaskan betul. kepada orang tua bahwa nikah itu sebenarnya cuman ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali kan, betul. Jam kabul, saksi, tidak ada dangdutan, atau tidak ditambahin seperti itu. Tidak ada makanan yang mewah. Ya, mungkin yang saya tahu ya dan harus digarisbawahi mungkin pertama ego dari orang tua lah, ego. Jangan sampai misalnya ada pikiran, saya udah nyokolain anak nih tinggi-tinggi, jauh-jauh misalnya sampai ke luar negeri, tiba-tiba masa nikahnya cuman potong nyembelih ya. Padahal keberkahannya itu tidak terletak di gedung atau di itu, Ustaz. Mungkin khidmatnya itu kan ketika akad, berarti belum tentu ketika walimahnya gede berbanding lurus dengan khidmat berumah tangganya. Karena saya juga kan dulu pernah dengar cerita tausiah Ustaz juga ya waktu di rumah bahwa ta'arufnya baik, jalannya baik, pernikahannya dengan baik, insya Allah rumah tangganya juga akan baik. Kalau misalnya mungkin ta'arufnya dengan cara yang tidak baik, ya seperti tadi mungkin banyak tanjakannya, harus ada ini baru nikah, harus punya kerja, atau harus punya mobil, harus punya rumah, baru bisa nikah nih sama anak saya. Betul. Padahal jujur aja kalau ingat pengalaman, saya nikah belum punya kerja, Ustaz. Belum punya kerja. Ini menarik nih. Karena banyak pemuda yang hari ini belum punya kerja tapi belum nikah. Begitu keluar kuliah usia 21 ya, saya tertarik nih untuk menikah. Tiba-tiba calon istri kalau mau nikah 21. Kalau mau nikah datang aja ke rumah. Saya datang ke rumah. Bu, saya mau melamar anak ibu. Udah punya apa? Saya gak punya apa-apa. Saya niatnya mau tanggung jawab aja. Silahkan kalau niatnya seperti itu. Akhirnya karena udah pada pengen nikah, nggak mau terjadi hal-hal yang di luar tanda kutip, saya nikah. Nikah hanya mengundang 21, hanya mengundang keluarga perempuan dan keluarga laki-laki aja. Nah, setelah nikah saya kerja serabutan sekitar 6 bulanan lah, 1 tahun. Baru dapat kerja. Udah dapat kerja, lahirlah anak pertama. Semenjak itu saya percaya bahwa setelah kita menikah, rezeki itu pasti ngikutin. Setelah kita lahir anak gitu ya, rezeki juga tambah ngikutin. Betul. Sampai sekarang. Itu jadi pesan buat para laki-laki ya, jombloan. Jomblo unlimited. Kalau kita yakin mau membina rumah tangga dengan niatnya yang baik benar, insya Allah dimudahkan jalan. Contohnya saya aja nikah belum dapat kerja, belum ada kerja jalannya ya. Maka kata Umar bin Khattab gini, saya heran pada pemuda yang hidup dalam kefakiran, sedangkan Allah menjanjikan kekayaan di pernikahan. Itu. Bisa jadi Kang Gingin, saya dengan Kang Gingin itu sebetulnya milik namanya sebenarnya teh. Garis rezekinya kecil. Bisa jadi rezeki saya dengan rezeki Kang Gingin itu kecil. Rezeki yang besarnya itu justru milik anak dan istri. Mungkin. Ketika kita nikah, rezeki kita emang segitu aja. Tapi ketika kita punya istri, punya anak, Allah titipkan rezeki itu, rezeki istri, rezeki anak tuh ke saya. Seolah-olah gede. Mungkin padahal itu adalah rezeki anak dan rezeki. Mungkin gitu. Seperti itu. Kalau kita pikir-pikir mungkin seperti itu. Semenjak apalagi lahir anak kedua, ya
alhamdulillah ekonomi beranjak pulih, banyak ya, semakin ada. Padahal belum tidak terpikirkan begitu nikah teh bakal punya ini enggak pernah. Betul. Yang niatnya pengen berumah tangga. 22 tuh udah lahir anak. Anak pertama. Anak pertama. Sehingga anaknya sudah menuju gadis sekarang udah SMP kelas 1. Gadis. Anak saya baru umur paling gede 4 tahun ini. Kan sama 2 anak kan ngigin dua-duanya perempuan, anak saya dua-duanya laki-laki kan ini. Menarik ya. Jadi kalau digali dari walimah saja panjang. Nah gini, masalahnya gini. Saya itu kadang-kadang aneh pada tradisi di Sunda. Kita belum bisa membedakan mana sunnah, mana urf, mana sunnah, mana adat istiadat, mana sunnah, mana kebiasaan di kita. Kalau sunnahnya tadi katakan gini, ketika kita nikah ada akad, ada ijab kabul atau ijab kabul tadi ya, ada pengantin perempuan, pengantin laki-laki, wali, kemudian mahar, terus kemudian saksi, itu kan cuman itu. Adapun walimah kan itu hanya sebatas apa ya, hanya sunnah, bukan wajib gitu kan, bukan sesuatu yang sifatnya keharusan. Maka tips saya bagi para pemuda yang terbentur masalah walimah, gini tipsnya, kita list pertama kebutuhan kita berapa uang yang kita punya. Terus kemudian ketika kita tadi katakan gini, mau niat niat nikah, kita ngobrol dengan calon mertua kita. Kita punya uang budget segini, dengan uang segini, ini untuk mas kawin dan mungkin undangan saya. Siapa undangan saya? Minimalisir undangan itu. Minimal tetangga tempat kita akan tinggal nanti. Kalau di kosan, siapa aja tetangganya dipilih itu kan. Nah, adapun kata orang tua, gak bisa, ini harus undang. Itu di luar kendali kita. Kalau bisa, ya itulah yang jadi pokok. Karena supaya tidak menimbulkan fitnah kita ketika kita nanti berdua. Nah, baiknya bagi saya ketika bagi para pemuda yang mohon maaf rezekinya minim, hari ini mau nikah sedangkan keuangannya terbatas, bagi saya satu, belajarlah untuk bisa menyamakan frekuensi dengan calon mertua kita. Saya sering katakan ke teman-teman, kalau tidak punya uang di saku, kalau tidak punya emas di pesak, maka milikilah perak di mulut, kan gitu. Kalau tidak punya emas di saku, milikilah perak di mulut. Kalau kita tidak punya uang, ya ngomong gitu. Bagaimana ngomong itu sesuai dengan faktanya, melobi ngolok lah. Dah budak masuk ke Allah, ada ini masuk ke Allah, budaknya ke Allah gitu. Bagaimana pendekatannya mungkin itu bagaimana pendekatan kita ngobrol dengan orang tua, dengan calon mertua itu kayak gimana. Nah, ini yang harus jadi titik tekan. Adapun hal-hal yang lain seperti gini, seren sumeren, karena itu kan tidak ada kan gitu. Dalam sunnah itu hanya tradisi sunnah saja. Kuda nyarenkeun katanya. Datang kadenya nikah langsung jadi kan sah itu kan. Seren sumeren itu kan sunnah. Terus kemudian makan kan sunnah. Kalau tidak punya uang, misal aya tukang baso, tukang cilok pembejaankeun. Abi dek nikah tanggal sakitu datang katen abi 500 ribuan, pokoknya mah dirapalan dibagi cilok ke jewang kan jadi gitu sebenarnya uang gitu. Itu kudu mungkin pendidikan edukasi juga ya. Jadi nanti ke itu tuh mungkin harus bisa ngebedain ya Ustadz antara resepsi dan walimah gitu. Betul. Itu yang harus titik. Yang sebenarnya yang sunahnya itu walimahnya, bukan resepsinya. Kan ada niup trompet. Iya siga sangkakala kan ngomongkeun balon itu kan. Bukan kalau ada sih gak apa-apa, bukan kita nyinyir bagi yang melakukan kayak gitu. Kalau ada sih gak apa-apa, kalau tidak ada mohon untuk prioritaskan yang utama. Lah yang ini menarik. Untuk bab walimah ini selain dari tadi untuk pemuda. Nah, sekarang pesan untuk para wanita. Supaya kan enak mah sosialita kan bikin
nikah itu kan supaya update na IG, Iya, kemudian oh naon berwah-wahan nih, gitu iya, kan. Ustaz. Apalagi di era digital ya, di era kira-kira gimana nih supaya tidak terbawa arus ke sana, tuh kabitaan batuh mah euy, foto nikah teh alus orang mah kieu gimana kira-kira? Ya mungkin pertama pergaulan juga Ustaz ya, pergaulan sangat penting. Ketika kita bergaul dengan ya yang biasa berhura-hura atau apa, lama-lama kita terbawa Sefrekuensi satu lama-lama. frekuensi. Ya minimal kita meyakini aja kalau misalnya yang sunahnya itu walimahnya bukan resepsinya. Ya pada intinya harus bisa meyakinkan kepada orang tua. Betul. Karena bagaimanapun orang tua yang istilahnya yang menjadi puncak nanti kalau misalnya keputusannya tertinggi tetap saja ada di orang tua gitu. Betul. Karena bagaimanapun orang tua yang telah membesarkan kita, mendidik kita. Jadi kuncinya mungkin ya yang saya pengalaman yang saya tahu, yang pertama pergaulan, yang kedua ya kita harus terus menggali ya ilmu pengetahuan lah khususnya tentang pernikahan. Jangan sampai banyak yang mau masak, kursus masak. Betul. Mau bisa menjahit, kursus menjahit. Betul. Mau bisa ini kursus itu. Tapi sedikit yang mempersiapkan untuk berumah tangga. Padahal itu ibadah terlama ya, kalau nggak salah. Iya, Ustaz kan seperti itu. Jadi kebanyakan kita tuh harus bisa ini, harus bisa masak. Nanti kalau udah nikah takut gak bisa masak, takut gak bisa apa. Ya padahal yang hal terpenting adalah yang seperti tadi, kita harus sedikitnya punya ilmu, mempersiapkan ilmunya. Iya. Betul. Banyak orang yang mempersiapkan mati-matian membangun rumah. Betul. Di dalam rumah tangganya. Betul. Tapi sedikit sekali orang yang mempersiapkan membangun rumah tangganya di dalam rumah tersebut. Betul. Mungkin seperti itu, Ustaz. Luar biasa, keren. Nah, ini sebagai kesimpulan karena kameramen sekian tadi katanya. Kesimpulan dari saya, jadi bab walimah itu sebetulnya sederhana. Yang penting kita umumin ke setiap calon tetangga kita bahwa kita adalah suami istri supaya menjaga fitnah gitu ya. Adapun terkait standar bahwa nikah itu harus mewah atau tidak, itu masalah komunikasi kita dengan calon orang tua kita atau calon mempelai kita nanti. Maka tadi saya katakan, kalau kita banyak biaya sih enak-enak saja ngobrolnya. Ditantang resepsi kayak gimana atau walimah kayak gimana kan. Jadi kalau kita tidak punya uang, maka saya sering ngobrol ke teman-teman, kalau tidak punya uang di saku maka milikilah perak di mulut kan gitu. Ngobrol lah, selesai ngobrol gitu. Gitu kira-kira Kang Igin, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di Majlis Baitus Salam di daerah Cempaka ini. Teman-teman kalau yang di daerah Cempaka silakan nih hadiri kajian di Majlis Baitus Salam. Beliau mewakafkan satu rumah untuk kajian dakwah Islam. Sukses terus jadi dai, jadi pengajak. Dai kan kudu jadi nyari oswa Kang Iginnya. Jadi pengajak, jadi motor, mobile. Allah tahu cara memperlakukannya, insya Allah. Cara memuliakan, cara memperlakukan orang-orang yang mewakafkan waktu dan tempat dan pikirannya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Intan surullah yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan hidup Kang Igin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Terima kasih.